Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan. Dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita, sambil berdiri kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kesempatan kami, masing-masing keluarga boleh beribadah, baik itu di rumah maupun di tempat lain ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh berkumpul untuk beribadah saat ini ya Tuhan Yesus. Engkau siapkan kami ya Tuhan, hati kami ya Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga nanti firman-Mu apa yang akan disampaikan boleh kami mengerti untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan sukacita damai sejahtera-Mu ya Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terbaring lemah ya Tuhan Yesus, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah mereka tetap bisa mengikuti ibadah melalui daring saat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan semangat kepada saudara-saudara kami ini untuk tetap berjuang untuk mendapatkan kesehatannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami ini ya Tuhan Yesus dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya. Dengarlah seluruh doa kami yang tidak sempurna ini yang kami laskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 7. Mazmur 37 ayat 1 sampai 7, kita akan membacanya secara silih ganti. Saya akan membaca ayat yang tercetak keluar, Bapak Ibu sekalian akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Dan pada ayat ke-7 kita akan membaca secara bersama-sama. Mazmur 37 ayat 1 sampai 7 dengan perikop kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Bersama-sama. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya.
dan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita siapkan pembacaan kita dari 1 Raja-Raja 17 ayat 20 sampai ke 24. Jika kita telah menemukannya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, di hari yang indah ini, di malam yang indah ini, kami telah siap untuk merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami memahami firman-Mu ini dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, serta semakin menguatkan iman percaya kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 1 Raja-Raja 17 ayat 20 sampai ke 24. Saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Raja-Raja 17 ayat 20 sampai 24 yang menyatakan, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Tema perenungan kita saat ini adalah mempercayainya dalam segala keadaan. Mempercayainya dalam segala keadaan artinya kita memberikan diri kita untuk dipimpin, untuk dituntun oleh Tuhan, entah itu baik ataupun tidak baik keadaan kita. Coba kita perhatikan Bapak Ibu dalam Kidung Jemaat nomor 408. Dengan lagu yang berjudul Di Jalanku Ku Diiring. Jika kita menyanyikan lagu ini dengan penuh perenungan, dengan penuh refleksi atas kehidupan kita, maka kita akan menemukan bahwa lagu ini merupakan ungkapan iman. Mengapa dinyatakan sebagai ungkapan iman? Karena yang namanya iman itu kita percaya meskipun kita belum bisa melihat hasilnya. Kita belum tahu di depan apa akan terjadi apa, tapi kita percaya, itulah iman. Kalau kita sudah tahu apa yang akan terjadi, itu bukan iman namanya. Dan di sini di jalan kuku diiring ini mau menyatakan suatu ungkapan iman, di mana Tuhan itu pasti akan menuntun langkah hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita, tepat pada waktunya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyerahkan diri kita untuk mempercayainya dalam segala hal, maka kita juga harus siap. Siap apa? Siap untuk menanggung segala resiko-resiko yang ada, siap untuk menghadapi segala permasalahan, pergumulan kehidupan yang ada. Dan kita harus tetap mengandalkan Dia. Ketika ada pergumulan datang, kita datang kepadanya. Dan hal itulah yang dilakukan oleh Elia, serta janda dari Sarfat yang merupakan tokoh dalam pembacaan kita saat ini. Kalau kita membaca di pasal 17 dari ayatnya yang pertama, maka kita akan melihat bahwa Elia itu adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Dan tanpa banyak pertanyaan, dia pergi ke sana. Dan ketika di sana, Tuhan sudah berjanji akan menyediakan kebutuhan hidupnya. Dan Tuhan tepati janjinya. Kemudian ketika sudah ada di sana dan tidak turun hujan, maka Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Dan di sana Tuhan pun mengatakan bahwa akan ada seorang perempuan yang telah kuperintahkan untuk menolongmu. Dan ternyata Elia menemukan orang itu. Elia mungkin berpikir bahwa perempuan yang dimaksud oleh Tuhan ini adalah perempuan yang kaya raya, sehingga dia mampu memberikan pertolongan. Namun ternyata tidak, Bapak Ibu. Perempuan yang disuruh oleh Tuhan ini, diperintahkan oleh Tuhan ini adalah perempuan yang sangat miskin. Ketika Elia meminta makan, dengan terang-terang perempuan ini mengatakan bahwa tidak cukup apabila dia harus membuat makan untuk Elia. Namun Elia mengatakan, buatlah, maka Tuhan akan mencukupkannya. Dan ternyata benar. Sampai janda dari Sarfat ini, janda miskin ini, dia kebingungan. Mengapa tepung roti yang saya gunakan tidak habis-habis? Ini adalah mujizat dari Tuhan. Dan setelah melihat karya ini, maka Elia dan juga janda dari Sarfat ini benar-benar menunjukkan rasa percayanya kepada Tuhan. Di mana kalau kita melihat dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-20, di sana Elia berseru kepada Tuhan karena dia merasakan bagaimana sedihnya janda ini, orang yang telah menolong dia kehilangan anaknya. Ada rasa empati yang ditunjukkan oleh Elia. Seolah-olah dia turut berduka cita di sana. Dan apa yang dilakukan oleh Elia? Elia berseru kepada Tuhan. Artinya di tengah pergumulan kehidupan, di tengah suasana yang tidak mengenakkan, Elia tetap datang kepada Tuhan. Dan apa yang diminta oleh Elia? Elia meminta supaya Tuhan memulangkan nyawa anak ini. Mengapa Elia meminta ini? Supaya janda dari Sarfat yang telah membantu dia tidak merasakan duka cita. Dan ternyata Tuhan mendengar doa yang disampaikan oleh Elia, sehingga anak itu pun bangun dari kematiannya. Dan Elia yang dipenuhi dengan rasa sukacita membawa anak ini ke ibunya dan mengatakan, ini anakmu, ia sudah hidup, di ayatnya yang ke-23. Dan akhirnya Bapak yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-24, di sana janda dari Sarfat ini memberikan suatu ungkapan iman, ungkapan percaya bahwa apa? Elia adalah abdi Allah dan firman yang diucapkan oleh Elia adalah benar. Di sini bukan berarti bahwa janda dari Sarfat ini memuji Elia, tidak, akan tapi dia memuji Tuhan, bukan memuji Elianya, memuji karya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditunjukkan oleh Elia dan juga janda dari Sarfat ini merupakan bentuk kepercayaannya kepada Tuhan di dalam segala hal. Mereka tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
Namun karena ia percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menyertainya. Tuhan memberikan pertolongan ketika menghadapi kesesakan. Kesesakan yang dialami oleh janda Sarfat ini adalah ia kehilangan anaknya. Dan Tuhan membangkitkan anaknya supaya apa? Supaya janda dari Sarfat ini mendapatkan kebahagiaan. Memang di sini menceritakan mengenai bangkitnya orang mati karena didoakan. Namun kita jangan terjebak di sana, Bapak Ibu. Kita jangan terjebak di dalam sana. Kita harus memahami bahwa kematian dari anak ini merupakan suatu kesesakan. Ini merupakan bahasa kesesakan, bahasa simbol. Di mana mau menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka dari itu kita percayakan segalanya kepada Dia. Dan untuk melakukan ini Bapak Ibu, mempercayainya dalam segala hal itu tidaklah mudah. Karena ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dan tantangan itu bukan hanya berasal dari luar, tetapi dari dalam diri kita. Masih banyak anak-anak Tuhan, bahkan mungkin kita, Bapak Ibu dan saya, yang masih meragukan kuasa Tuhan itu. Kita masih dikuasai oleh perasaan khawatir, perasaan takut ketika ada suatu permasalahan hadir dalam kehidupan kita. Bahkan ketika ada suatu permasalahan, mungkin kita cenderung untuk menjauhinya. Atau mungkin ketika kita sudah dalam masalah itu, kita berusaha lari dari masalah-masalah yang ada. Ini merupakan bukti bahwa kita masih belum bisa sepenuhnya mempercayai Tuhan, mempercayai kuasa-Nya dalam segala hal. Kita belum benar-benar menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Meskipun kita menyatakan, ya Tuhan pimpin aku di jalan-Mu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan adalah kita menaikkan doa kepada Tuhan. Doa adalah hal yang paling sederhana Bapak Ibu. Kita sampaikan seluruh unek-unek kita, seluruh pergumulan hidup kita, sampaikan kepada Tuhan. Dan mintalah Tuhan supaya memberikan kekuatan, pertolongan, untuk kita dapat menghadapi masalah ini. Itu adalah hal pertama yang harus dilakukan apabila kita benar-benar mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ketika kita mempercayai diri kita kepada Tuhan, maka dalam keadaan apapun, misalnya kita sedang tertekan, kita sedang menghadapi banyak pergumulan, biarlah kita juga tetap mampu memberikan pertolongan kepada sesama. Ada empati yang ditunjukkan dalam hidup kita. Jangan kita biarkan orang itu sedang dalam masalah, saya pun juga. Masa saya yang dalam masalah menolong dia yang dalam masalah? Logika dari mana? Itu logika dari dunia. Tapi kalau logika iman, iya saya ada masalah. Tapi kalau saya bisa membantu, ya mari dibantu. Jadi ada empati yang harus muncul dalam diri kita. Dan kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buang pemikiran-pemikiran duniawi kita. Ketika ada masalah, seberat apapun masalah itu, marilah kita serahkan kepada Tuhan. Dalam hati kita, pikiran kita mungkin mengatakan, mana mungkin Tuhan mau menolong saya, orang yang berdosa ini. Mana mungkin Tuhan mau menolong saya, orang yang tidak taat kepadanya. Mana mungkin Tuhan mau mendengarkan doa saya. Hilangkan semua itu Bapak Ibu. Tuhan pasti mendengar doa yang kita sampaikan. Sehingga jangan pernah kita ragukan kuasa Tuhan. Jika kita sadar bahwa diri kita tidak taat kepada Tuhan, maka mari kita baharui diri kita. Bukan kita menjauhi Tuhan. Dan ketika kita sudah melakukan cara-cara ini Bapak Ibu, maka pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan akan benar-benar kita rasakan.
sehingga iman kita semakin kuat, kita dapat memuji nama Tuhan meskipun kita sedang dalam kondisi yang tidak baik, dan juga kita dapat memberikan kesaksian supaya orang-orang di sekitar kita juga turut serta untuk mengakui kebesaran dan pimpinan tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami mengucap syukur Tuhan karena pimpinan tangan-Mu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan kami mohon ampun Tuhan untuk segala dosa yang telah kami perbuat, di mana kami masih seringkali meragukan kuasa-Mu dan tidak mengandalkan Engkau dalam segala hal. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau menyadarkan kami supaya kami tetap mengandalkan Engkau. Maka dari itu kami menaikkan doa syafaat kami, menaikkan harapan kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap memberikan tuntunan, memberikan bimbingan, berkat, perlindungan, kesehatan, kekuatan untuk seluruh anggota keluarga kami Tuhan. Biarlah seluruh kebutuhan hidup kami Tuhan cukupkan. Dan biarlah Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, masa depan anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami nantinya dapat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Tuhan, membanggakan Tuhan, dan juga membanggakan kehidupan keluarga. Dan dapat menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan juga gereja. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu di dunia ini, terkhusus bagi GPIP Immanuel BR Supratman. Tuhan berkati para pelayan firman, Bapak Pendeta Yanja Tonapa, Bapak Pendeta Sony, Bapak Pendeta David. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat kepada mereka. Tuhan juga berkati kehidupan keluarga mereka. Tuhan lindungi mereka dari segala mara bahaya, supaya mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk presbiter yang ada, majelis jemaat, unit-unit misioner, BPPJ,
agar mereka tetap melakukan tugas pelayanan mereka dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pertambahan usia yang Engkau anugerahkan bagi sahabat-sahabat kami. Baik usia perkawinan maupun usia kelahiran, di tengah pertambahan usia ini Tuhan, kami memohon kepadamu agar Engkau senantiasa melimpahkan berkat dalam kehidupan mereka. Dan ajarkanlah mereka untuk tetap bersyukur ketika mereka sudah merasakan berbagai macam berkat daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, biarlah Tuhan Engkau melawat kehidupan bangsa negara kami ini Tuhan. Di tengah berbagai macam persoalan kehidupan, biarlah tangan Tuhan yang menuntun para pemimpin bangsa kami, supaya mereka dapat menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dengan bijaksana, sehingga kesejahteraan, keamanan dari NKRI tercinta ini tetap terjaga. Kami juga berdoa untuk tim medis yang tetap berjuang untuk menangani kasus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, begitu pula dengan aparat keamanan yang selalu siap untuk menjaga keutuhan NKRI. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan berkati juga kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, inilah doa harapan yang dapat kami naikkan kepadamu. Dan di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Ingatlah firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 14 yang mengatakan, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yang Maha Kudus
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan saat ini ya Tuhan Yesus, sedikit dari apa yang berkat telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, boleh digunakan untuk pelayanan dan kesaksian di tengah gereja-Mu ya Tuhan Yesus, gereja GPIB WR Supratman. Biarlah persembahan ini boleh dikelola oleh majelis maupun yang mengelolanya dan boleh dipergunakan dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengarlah seluruh doa yang tidak sempurna ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadikanlah dirimu sebagai saksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya.